Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa dan teman saya Bahtiar dan Ahmad Zakaria Azhar. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Pengertian kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Taylor 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy discussions are transmitted into change in the real GDP and inflation. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter, dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan, sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan inflasi. Muhsin 1996 menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal yang ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Yang kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi kebijakan moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Kemudian, ada tahap mekanisme transmisi kebijakan moneter. Pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor real. Interaksi ini terjadi melalui 2 tahapan proses perputaran uang. Tahap pertama, dari interaksi di pasar keuangan, terjadi sistem pengendalian moneter tidak langsung yang umum dilakukan yaitu melalui lembaga keuangan perantara atau industri perbankan. Di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini akan terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset, suku bunga, nilai tukar, kewajiban hasil, dan harga saham. Tahap kedua dari transmisi kebijakan moneter melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor real. Dalam konteks ini, perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha. Dari perspektif mobilisasi, interaksi ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan, dan deposito yang merupakan bagian dari uang beredar. M1 dalam arti sempit dan M2 dalam arti luas. Dalam kondisi di mana perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, ceteris paribus, suku bunga akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat. Sementara dari sisi kredit, interaksi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan kredit, pembiayaan perbankan. Jika bank ingin meningkatkan ekspansi kredit pembiayaan, ceteris paribus, suku bunga akan turun sedemikian sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk meminjam atau untuk memiliki pembiayaan dari bank. Pohan 2008.
Baik, selanjutnya saluran-saluran transmisi kebijakan moneter. Saluran uang. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran langsung atau saluran uang mengacu pada teori klasik tentang peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dibahas oleh Fisher dalam teori kuantitas uang atau Quantity Sugianto, Hendra Harmain, dan Nurlela. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Saluran uang, Theory of Money. Pada dasarnya, teori ini menggambarkan kerangka yang jelas tentang analisis hubungan langsung antara uang beredar dan harga yang dinyatakan oleh pemasaran populer atau MV. Sama dengan itu PT. Dalam kondisi keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi atau bisa disebut MV adalah sama total dengan output nominal yang dihitung dengan harga berlaku yang ditransaksikan dalam suatu perekonomian. Teori kuantitas uang ini menekankan bahwa permintaan uang oleh masyarakat semata-mata untuk keperluan transaksi. Dalam perkembangannya, pendekatan ini telah direvisi oleh Keynes yang menyatakan bahwa motif permintaan uang adalah keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Selanjutnya, saluran suku bunga berbeda dengan saluran langsung yang menekankan pada aspek kuantitas proses perputaran uang dalam perekonomian. Saluran suku bunga menekankan pada pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Dalam konteks ini, kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga di sektor keuangan yang selanjutnya akan mempengaruhi inflasi dan output real. Saluran kredit. Pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang M1 dan M2 disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak akan berjalan sempurna. Artinya, bahwa peningkatan simpanan bank, dana pihak ketiga, tidak akan secara otomatis diikuti oleh peningkatan kredit pembiayaan. Yang lain berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit atau pembiayaan perbankan, buka simpanan masyarakat, Pohan 2008. Mengenai interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan sektor real. Pada langkah pertama, interaksi antara bank sentral dan perbankan terjadi di pasar uang domestik. Interaksi ini mempengaruhi tidak hanya perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga berpengaruh terhadap volume dana dan alokasi oleh bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas dan dalam pemberian kredit. Pembiayaan langkah selanjutnya transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor real melalui pemberian kredit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, pertumbuhan pembiayaan atau kredit selanjutnya akan berpengaruh ke sektor real seperti kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi. Pada gilirannya mempengaruhi harga barang dan jasa. Transmisi kebijakan moneter Islam. Salah satu pionir pengembang teori ekonomi moneter Islam kontemporer adalah Muhammad Umar Chapra dengan bukunya Towards a Just Monetary System tahun 1985. Setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah mapan, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrumen kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara kerja instrumen kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional. Chapra
tidak mendiskusikan secara spesifik masalah transmisi kebijakan moneter Islam ini. Perkembangan teori moneter Islam selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter Islam, termasuk pastrof atau jalur-jalurnya. Dalam perdagangan internasional antar negara-negara muslim yang tergabung dalam anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, secara ekonomi, mata uang dinar sangat berpeluang untuk diterapkan. Karena dinar adalah mata uang yang stabil dan tidak berfluktuasi, alat tukar yang tepat, mengurangi spekulasi, manipulasi, dan persengketaan. Namun secara politik, tentunya akan mengalami sedikit hambatan yang berasal dari negara-negara maju, berupa perlawanan khususnya negara superpower, yaitu Amerika, yang mana mata uangnya, yaitu dolar, digunakan oleh 60% negara di dunia. Hal ini bisa diatasi jika pemerintah negara-negara muslim sepakat untuk menjadikan dinar sebagai mata uang tunggalnya dalam perdagangan internasional, dengan kata lain meninggalkan dolar. Kebijakan moneter syariah berperan sebagai penyokong sektor real. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Capra mengatakan, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosial ekonomi Islam, antara lain yaitu A. Kesejahteraan ekonomi secara luas dengan berlandaskan full employment dengan tingkat pertumbuhan optimum. B. Keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Salah satunya dapat dilakukan dengan mekanisme zakat yang baik dan benar. C. Stabilitas nilai uang sehingga benar-benar menjadi medium of exchange yang benar-benar adil dan stabil. D. Mobilisasi dan investasi modal untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan sistem pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, E. Mewujudkan jasa-jasa lain seperti pasar primer dan sekunder untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan dan keuangan yang non-inflationary untuk pemerintah.